Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Ya, hari ini kita berjumpa lagi ya. Kita survei sawah kita. Pagi hari ini kita mau melakukan penyepraian. Maaf ini berkeringat total karena sudah habis 5 tangki ya. Nah, pagi hari ini kita akan tunjukkan bagaimana tanaman kita, dan temanya adalah penanganan herbisida, teman-teman. Padi saya sudah berumur sekitar 12 hari ya. Padinya lumayan hijau ya. Fase awal atau penanganan herbisida itu umur kemarin sekitar 5-6 hari itu saya berikan Saturn D, teman-teman ya. Saturn D itu tabur bersama pupuk. Kita kasih pupuk sedikit, yang penting Saturnnya itu per sepertiga hektar kita kasih 5 bungkus ya, sesuai dengan video saya kemarin. Nah, efeknya seperti ini, teman-teman ya. Ini ada rumput-rumput yang sudah sekarat ya. Ini warnanya mulai menguning, ini sekarat, teman-teman. Nah, ini ya. Jadi Saturn itu benar-benar efektif, teman-teman. Ya, dia sudah mulai layu. Ya, kalau di pudel pun udah gampang putus ya. Ini sudah hampir mati. Nah, pada fase ini umur 12 hari inilah tepat kita pemberian loyan ya. Jadi mumpung masih kecil, jangan disepelekan untuk rumput ya. Kecil-kecil ini cabai rawit ya, ketika sudah besar bikin repot banget ya. Nah, hari ini kita akan tangani ini dengan herbisida ya. Herbisida, ingat kondisi air harus seperti ini, teman-teman. Kondisi airnya basah tapi tidak ada airnya ya, cukup lembab gitu aja. Dan walaupun ini masih kecil, tapi saya amati ada beberapa warang kecil-kecil gitu ya. Maka teman-teman harus selektif ketika menangani padi. Walaupun kecil, kita antisipasi ya. Jadi temanya hari ini adalah pemberian herbisida, kemudian kita berikan insektisida untuk warang. Nah, yang sebelah ini bawang merah, tapi banyak ulatnya juga, tapi masih lumayan bagus lah ya. Oke, teman-teman, sesuai dengan prosedur ya, penanganan herbisida tidak bisa sekali 2 kali ya. Tadi saya ulangi, untuk 6 hari kita kasih Saturn D, kita isi air penuh setelah 1 hari. Setelah Saturn D sekitar 5 hari baru kita buang airnya. Nah, baru umur 12 hari seperti ini kita hancurkan padi rumput-rumput yang sudah sekarat ini dengan herbisida yang akan kita berikan. Ya, obat kita yang pertama untuk penanganan rumput ya, teman-teman. Padi yang 12 hari tadi, kita pertama menggunakan loyan 25 EC ya. Jadi loyan ini sistemik, teman-teman. Purna tumbuh berbentuk pekatan ya. Jadi dia purna tumbuh setelah tumbuh ya. Jadi setelah tumbuh aplikasinya. Isinya 500 ml, ini harganya di angka 360-an ribu, teman-teman ya. Jadi untuk harganya memang lumayan mahal, tapi sasarannya, teman-teman ya, ini bisa daun lebar, daun sempit ya kan. Ini ada cukup jelas ya, teman-teman. Ada teki, cukup komplit saya kira. Jadi sesuai dengan waktu aplikasi, kalau saya menggunakan loyan ini umur 12-15 hari. Tepat hari ini umur 12 hari ya. Setelah perlakuan pertama kemarin kita berikan Saturn D, maka rumput yang sudah setengah sekarat tadi ya kita berikan loyan. Untuk dosisnya, teman-teman ya, ini di sini takarannya 1-2 liter per hektar ya. Jadi kalau saya satu tangki 16 liter
itu saya kasih sekitar 35 sampai 40 ya. Kenapa? Karena memang kita lihat kondisi rumput kita ya. Rumput kita masih sangat kecil teman-teman. Jadi ukuran 40 mili itu sudah 35 sampai 40 itu sudah sangat efektif ya. Ini saya takar. Jangan lupa ditakar teman-teman ya. Kalau biasanya takarannya itu kalau sudah tumbuh besar itu bisa sampai 60 mili per tangki ya. Ini ya, tidak kelihatan ya. Oke, jadi sekitar 40 mili ya. Takarannya seperti itu, warnanya putih teman-teman. Kalau mau menggunakan 60, biasanya rumputnya sudah daunnya 5 atau 6. Karena daun saya masih 2 atau 3 lembar ya, saya masih menggunakan 40 mili ya. Jadi loyan ini benar-benar efektif ya teman-teman semua, bisa diaplikasikan pada padi umur 12 hari tadi. Oke ya, ini obat pertama untuk penanganan rumput kita. Jadi kelasnya memang sultan ya kata teman-teman, mahal ya, mahal tapi masih relate lah ya. Oke, ini untuk pertama herbisida yang kita berikan dari loyan. Kemudian untuk tanaman umur 12 hari itu pasti sudah ada inseknya teman-teman ya, ada serangga, ada wereng dan sebagainya. Maka saya menggunakan Suncrab ya. Suncrab ini BPMC ya. Hama sasarannya cukup bervariasi ya. Ada wereng, ada ulat, ada belalang ya. Jadi alangkah baiknya ketika kita memberikan spray rumput, kita tambahkan insek ya teman-teman ya. Jadi ini takarannya 1 sampai 2 gram per liter, tapi kita pakai cukup 30 mili saja ya. Sorry ya, ini tangannya sendiri jadi habis nyepray hari ini, tidak ada yang menemani. Kita masukkan seperti ini ya, kita takar 30 mili. Saya sengaja hari ini tidak menggunakan fungisida maupun nutrisi seperti obat daun atau ultradap ya, karena memang fokus kita hari ini adalah pada rumputnya dan inseknya teman-teman. Jadi kalau bisa penyepraian rumput itu ya jangan terlalu banyak menggunakan campuran fungisida, insek dicampur gitu teman-teman ya. Jadi itu terlalu apa ya, dikhawatirkan obatnya nanti tidak bisa bekerja secara sempurna. Itu kemudian berikutnya selain pemberian itu di tanaman saya itu ada rumput ya teman-teman ya. Saya lagi gaya video ya. Sorry, ada teman tadi yang tanya obatnya apa ya. Berikutnya saya menggunakan Radok. Radok ini adalah anti tikus dan burung ya. Di tangan saya seperti video saya sebelumnya, wah tikusnya mengerikan teman-teman, sangat banyak. Maka berbagai cara, berbagai strategi kita lakukan. Salah satunya menggunakan Radok ini. Ini harganya 50 ribuan. Yang Suncrab tadi ya, Suncrab insek tadi juga 50 ribuan, cukup ekonomis ya, tidak terlalu mahal. Nah ini kita gunakan Radoknya juga satu ini sekitar 50 mili ya, ini tidak terlalu berbahaya juga. Nah kita aduk teman-teman. Jadi sekali mendayung tikusnya biar reda ya teman-teman. Baunya cukup lumayan Radok itu, jadi tidak tahu ini bahannya Lycosium itu apa, Besanet itu, tapi yang jelas baunya cukup menyengat, tidak enak lah. Harapannya si tikus itu mungkin dia akan pergi ya. Kalau selama ini Radok tidak pernah ketemu ya dia bisa membunuh ya. Terakhir ada pelekat teman-teman, karena ini musim penghujan ya. Pelekatnya pakai Bismor, ini cukup mahal karena sisa bawang merah kemarin
Ini seharga 80-an ribu ya, 500 mili ini ya. Ini kita kasih sedikit saja, tidak usah banyak-banyak ya. Karena tujuannya untuk melekatkan, dan padi kita masih kecil. Resikonya kalau terlalu banyak nanti dikhawatirkan padi kita malah menjadi mengkuning. Jadi pemberian perekat itu juga enggak sembarangan teman-teman ya. Kalau padinya sudah besar itu dikasih yang dosis agak tinggi enggak masalah. Itu untuk obat kita pada pagi hari ini. Sebenarnya cukup dua ini ya, loyan dan insek saja yang utama. Tapi di sini saya menggunakan radok karena mengtikus dan melekat. Siap. Ya. Itu teman-teman semuanya amunisi yang kita berikan di umur 12 hari. Harapannya 1 minggu lagi ya, umur 20-an kita akan melakukan pemupukan yang kedua. Nah, kita lihat padinya nanti kalau memang umur 19 sudah aman, kita tidak menggunakan herbisida. Jadi herbisida itu tidak bisa sekali saja teman-teman. Minimal saya menggunakan 2 kali. Biasanya setelah umur 12 hari ini kita lihat perkembangannya 1 minggu lah. Kalau sudah berkurang ya mungkin tidak perlu penyepraian, tapi kalau masih ada sisa sedikit saja, padi itu rumput itu cepat banget tumbuh ya. Maka saya mau pemupukan yang kedua itu saya spray lagi, jarak 1 hari itu saya pemupukan ya. Tetap menggunakan loyan. Kita lihat kalau memang rumputnya tinggi ya kita tambah dosis ya. Kalau teman-teman di Kabupaten Nganjuk, loyan itu sekitar 50 sampai 70, bervariatif tergantung ketinggian dari rumput itu sendiri ya. Jadi rumput itu hampir 30% mempengaruhi pertumbuhan padi teman-teman ya. Biayanya juga mahal ya di sini itu. Kalau kita harus nyabut tenaga manusia lama ya. Ya sebenarnya masih sekitar setengah hari itu 45 sampai 50 ribu biaya untuk cabut rumput. Tapi lamanya itu dan perlu banyak orang ya. Lahan 1 hektar misalkan butuh berapa puluh orang, akhirnya seperti itu ya. Demikian vlog kita hari ini, saling berbagi kata-kata hari ini. Apa ya kata-kata hari ini? Mlaku-mlaku neng Kertosono aja lali karo belanja. Yen dirimu ngaku bocah enom, gak nyambung. Gak apa-apa. Yen dirimu ngaku bocah enom, aja dadi bocah manja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.